Siapa yang di sini yang bisa berbahasa Indonesia? Kalau berbahasa ya ada hanya sedikit, tidak seperti orang Indo asli sih. Ya, tapi tahu bahasa Indonesia. Ya, hanya mengerti lah apa yang orang katakan dan apa yang kita sampaikan. Oke, tahu. Anda tahu? Tahu nggak? Saya bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit bisa. Ya. Dan rata-rata sini juga semuanya sedikit-sedikit ya? Ya, hanya mengerti. Sedikit-sedikit. Oke, sekarang kita akan tes ya. Hai, teman-teman, kali ini saya mau reaksi sebuah video dari salah satu YouTuber Timor Leste. Ternyata teman-teman ya, anak-anak muda di Timor Leste, mereka fasih menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya orang tua di Timor Leste lancar menggunakan bahasa Indonesia, itu saya tidak perlu heran lagi. Karena dulu Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia. Dan para orang tua ini pasti mereka juga masih ingat atau masih kuat untuk lancar berbahasa Indonesia. Tetapi kalau anak-anak muda kelahiran tahun 95 apalagi tahun 2000-an ya, anak-anak muda Timor Leste bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ini bagi saya suatu hal yang membanggakan, suatu hal yang luar biasa. Lalu apa faktor yang paling berpengaruh dan menyebabkan anak-anak muda di Timor Leste fasih menggunakan bahasa Indonesia? Oke teman-teman, tanpa perlu lama-lama lagi, kita saksikan video dari YouTuber Timor Leste. Kita langsung OTW. Oke, guys, kembali lagi bersama aku Romario Gaso. Oke guys, sekarang aku udah di spot UNTL. Ini adalah salah satu sekolah universitas publik terbaik di Timor Leste, dan ini juga menjadi sekolahku guys. Aku sekolah di sini dengan mengambil jurusan teknik sipil. Oke guys, di konten kali ini, karena kalian semua banyak yang komen-komen bilang, bang, harus buat eksperimen bang. Anak muda di Timor Leste nggak tahu bahasa Indonesia bang. Oke, sekarang aku akan buat eksperimen untuk mengetes pemuda-pemuda di Timor Leste, khususnya di universitas, apakah mereka masih tahu nggak tentang bahasa Indonesia. Dan kebanyakan di universitas ini juga pemuda-pemudi mereka lahirnya setelah Timor Leste merdeka ya guys. Oke, sekarang harus ikuti terus aku guys untuk mengetahui seluruhnya tentang eksperimen bahasa Indonesia kepada pemuda-pemudi di Timor Leste. Let's go. Oke guys, sekarang aku udah di dalam gedung Politeknik Hera. Dan di sini guys, aku sudah dapat satu target. Lihat itu guys, di sana ada kakak-kakak perempuan di sana guys. Kita akan mencoba berinteraksi dengan mereka. Apakah mereka tahu bahasa Indonesia atau tidak? Oke? Let's go guys, ikuti terus ya. Halo, boleh ke sini? Oke. Ini Bin, bisa saya. Ini saya mah katanya bahasa Indonesia. Boleh jujur. Katanya kan? Latene. Oke. Oke guys, kita coba ke yang sebelah. Bin, bisa saya. Bin katanya bahasa Indonesia. Iya, Hawateno itu. Oh, tahu ya? Tahu bahasa Indonesia? Saya tahu. Oke. Kita ada kakak satu guys, dia tahu bahasa Indonesia. Oke, kita coba berkomunikasi atau interaksi dengan dia ya. Nanya-nanya seputar tentang kenapa dia bisa tahu bahasa Indonesia. Bisa duduk? Bisa. Oke, lisensi. Oke, kakak, bagaimana kakak bisa tahu tentang bahasa Indonesia? Saya bisa tahu bahasa Indonesia karena saya suka membaca buku seperti novel dan buku yang lain. Oke. Selain membaca buku atau novel, apalagi sumber apalagi yang sering kakak lihat atau kakak ikuti supaya bisa melatih bahasa Indonesia? Kakak. Saya suka menonton YouTube channelnya seperti Fiersa Besari, karena dia Fiersa suka Besari. hiking, dan juga Leonardo Edwin. Dia sekolah di Amerika tapi dia bisa bahasa, dia anak Indonesia cuma di sekolahnya di Amerika. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, jadi saya ikutin channel dia, jadi saya belajar dari sana juga. Oke, gimana dengan Jerome Pauline? Tahu nggak? Oh, Jerome Pauline saya tahu karena dia itu salah satu anak terpintar dari Indonesia ya, sekolahnya di Jepang. Jadi saya suka juga nonton dia punya YouTube channel karena saya bisa belajar dari sana juga. Iya. Oh, ternyata kakak punya bahasa Indonesia bisa kita bilang levelnya udah di atas aku ya. Mantap sekali kakak. Lalu tentang channel televisi kakak juga nonton sering?
Iya, tentang channel televisi karena saya dari kecil saya suka nonton, jadi saya juga belajar dari sana. Terus di pikiran saya itu begini, kita sebagai mahasiswa kita harus jadi orang yang bisa punya bahasa bicara itu jangan cuma Tetum aja atau Portugis saja atau Inggris, harus multilingual. Jadi kita harus belajar banyak. Kalau kita mau ke Indonesia atau ke tempat mana pun kita bisa bicara bahasa Indonesia tanpa kita khawatir kita akan hilang di tempat ini. Mantap sekali. Oke, kakak punya nama? Oh, nama saya Nati. Oh, kakak Natli guys. Namanya kakak Natli. Nanti kalau ada Instagramnya aku akan cantumkan di bawah ya. Iya, sip. Sekali lagi terima kasih banyak kakak Natli. Iya, sama-sama. Oke, let's go guys. Kita akan cari target selanjutnya. Ikuti terus. Terima kasih banyak kakak Natli. Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang aku udah mendapatkan target kedua. Lihat guys, di belakang sana. Ada banyak-banyak remaja di sana guys. Ada pelajar-pelajar Universitas UNTL banyak sekali di sana. Kita akan coba ya untuk berinteraksi dengan mereka memakai bahasa Indonesia. Kita akan tes apakah remaja atau pelajar universitas di Timor Leste tahu bahasa Indonesia atau enggak. Oke? Ikuti aku guys. Oke, halo. Boa tarde, colega Serahuto. Boa tarde. Oke, colega Sernis, saya hatene bahasa Indonesia. Hanya sedikit sih. Oh, hanya tahu sedikit ya? Ya. Di sini kebanyakan hanya tahu sedikit. Siapa yang tahu sekali ya tentang bahasa Indonesia? Siapa yang di sini yang bisa berbahasa Indonesia? Kalau wawasan berbahasa ya ada hanya sedikit, tidak seperti orang Indo asli sih. Ya, tapi tahu bahasa Indonesia. Ya hanya mengerti lah apa yang orang katakan dan apa yang kita sampaikan. Oke, tahu. Anda tahu nggak? Saya bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit bisa. Ya. Dan rata-rata sini juga semuanya sedikit-sedikit ya? Hanya mengerti. Sedikit-sedikit. Oke, sekarang kita akan tes ya. Teman ini dia bilang dia bisa ya mengerti bahasa Indonesia dan dia juga bisa menyampaikan bahasa Indonesia yang dia pahami. Sekarang kita akan tes. Anda namanya siapa? Marciano. Oke, kita dengan teman Marciano. Marciano udah tahu bahasa Indonesia belajar dari apa saja? Kalau tentang belajar Bisa ya secara- bisa sedikit oh, iya, apa kalau- ditambah suaranya? Maaf ada serak. Oke. Kalau gini, secara pribadi saya sendiri belajar bahasa Indonesia sejak dini. Itu juga tidak secara sekolah atau otodidak ya, tapi lewat nonton-nonton atau acara-acara di sini kan Timor Leste juga mempunyai acara yang disalurkan seperti acara-acara Indonesia. Oke. RCTI. Jadi belajarnya dari sana dari Oh, nonton-nonton dari film, channel televisi ya? Channel televisi sama kalau udah masuk SMP SMA baru menggunakan sosial media yang ya nuansa bahasa Indonesia. Jadi belajarnya Oke. dari Biasanya situ. nonton ya? Ya, nonton. Nonton konten yang dari Indonesia. Ya, konten-konten mereka di TikTok maupun TikTok YouTube. Ya. maupun YouTube. Ya. Oh, mantap sekali guys. Ternyata banyak juga ya. Rata-rata di sini juga ya. Nonton TikTok dan YouTube dari sumber Indonesia. Ya. Oke, mantap. Siapa lagi yang tadi bisa berbahasa Indonesia? Oh, ini teman. Namanya siapa? Nama saya Abiu. Oh, Abiu ya? Ya. Oke, sekarang kita dengan teman Abiu. Abiu udah berapa lama bisa tahu bahasa Indonesia dan belajar bahasa Indonesia itu dari mana? Begini, kan kami orang Timor Leste itu sejak masih masa kecil, yang namanya waktu masa kecil itu penuh dengan dunia hiburan, apalagi soal televisi itu dulu kami suka sekali nonton acara di televisi, karena acara di media kami, acara media Indonesia juga termasuk ada. Jadi kami lewat dari media Indonesia yang ada di negara kami nonton sambil belajar. Seiringnya waktu secara tidak sengaja kami mulai mengetahui kata satu persatu sampai hari ini kami bisa belajar bahasa Indonesia dengan sambil bicara pun ya maksimal Bisa kami ya? bisa mengerti dan Bisa bisa mengerti lah apa yang menyampaikan. kita Bisa mengerti ya? Wah, mantap ya guys. Ternyata sumber-sumber dari Indonesia banyak sekali yang ada di Timor Leste, mulai dari channel televisi, dari sosial media, dan juga ya
sumber-sumber lainnya yang ada di Timor Leste yang sangat menginfluensi remaja-remaja dan anak muda, pemuda-pemudi di Timor Leste bisa, ya, at least mereka bisa memahami bahasa Indonesia dan juga bisa berbicara bahasa Indonesia dengan bisa, ya, hanya sekedar bisa, tidak terlalu fasih dalam berbahasa Indonesia. Oke, yang lain sedikit aja. Ya mas, sedikit aja. Oke, hanya sedikit ya. Oke, oke guys. Konten-konten YouTube bisa bang. Oh, konten-konten YouTube teman Marciano itu bilang bisa. Oke guys, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Oke, kalian nanti bisa ya aku tampilkan di channel YouTubeku. Boleh. Oke guys, kita akan next untuk melihat target berikutnya. Ya, maksimal target satu lagi target kita dan ya guys, dan kita akan memberikan konklusi tentang eksperimen ini. Eksperimen menggunakan bahasa Indonesia kepada pemuda-pemudi di Timor Leste. Oke? Ikuti terus guys. Oke, teman-teman semuanya, kayaknya aku dapat lagi next target nih guys. Guys, lihat itu guys, ada 2 orang di sana. Kayaknya seru guys kalau kita bicara dengan 2 orang itu. Ya, oke guys, kita coba ya. Apakah mereka bisa bahasa Indonesia nggak? Kalau mereka nggak bisa bahasa ya udah, kita langsung next lagi ya. Tapi kalau mereka bisa, kita langsung membuat konklusi ya guys. Oke, ikuti terus. Let's go. Bentar dia mau nalin sih. Bentar dia. Dia kala. Stabil. Iya. Oh, stabil. Oke, guys, kita akan coba ya. Boleh aja sih, Iya. Ini HT-nya bahasa Indonesia kala? HT-nya mas ya itu tuan labaran mas. Oh, tahu ya, tahu bahasa Indonesia? Tahu sedikit. Sedikit aja? Iya. Sedikit aja. Sedikit. Anda? Saya tahu juga. Oke. Namanya siapa ini? Dengan teman Anu? Ya. Teman? Uniview. Oh, ini dengan teman Anu dan sebelah ini dengan teman Uniview. Iya. Oke, kita pergi ke teman Uniview dulu. Iya. Uniview, kamu belajar bahasa Indonesia dari mana? Sejak kecil dan sumber-sumbernya dari mana? Ya, sejak kecil karena melihat dari sejarahnya Timor Leste kan, kita tahu bahwa dulu Indonesia pernah mereka mengokupasi Timor Leste kan. Jadi saya tahu dari situ. Ya. Ada beberapa faktor, tapi 2 faktor yang di sini saya mau menceritakan kepada pemirsa. Ya, pertamanya itu dari seperti tadi saya bilang dari sejarah, dan yang kedua dari televisi, karena kita tahu bahwa di Timor Leste acara di televisi kebanyakan itu dari acara Indonesia seperti Indosiar, RCTI, SCTV dan sebagainya. Jadi saya belajar bahasa Indonesia dari situ. Oke, dari sana ya. Ya. Oke, ternyata banyak dari sumber-sumber yang telah kita interview, mereka bilang mereka bisa berbahasa Indonesia dari salah satu faktor yang paling besar itu adalah dari channel televisi. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke teman Anu. Ya. Teman Anu bisa bahasa Indonesia dari sejak kapan dan juga tahu bahasa Indonesia dari mana? Menurut saya bahasa Indonesia itu saya tahu dulu dari kecil dan seterusnya saya Mulai belajar dan tahu. saya mulai tahu sedikit tentang bahasa Indonesia dari televisi, nonton ya sampai Sinetron. sekarang sinetron ya. Masih nonton ya? Sinetron? ya. Uh. Sampai sekarang bahasa Indonesia saya tahu. Tidak semuanya tapi sedikit. Oke, sinetron favorit apa yang Anda suka ya? Love story Indonesia ya. Love story Indonesia, teman. Ya, oke. Oke, mantap. Iya, dan apalagi dari sumber apa lagi yang kalian bisa tahu tentang bahasa Indonesia? Seperti apakah dari sosial media atau dari YouTube dan berbagai sumber? Apakah kalian juga mengikuti public figure Indonesia dari YouTube dan beberapa sosial media? Ya, kalau beberapa sosial media saya biasa nonton di YouTube ya, itu nama YouTube-nya Agogo Violin saya suka. Oke. Dan Jam Films yang YouTube-nya cerita tentang gembel ya, saya suka. Oke. Disitulah saya suka nonton YouTube Dengan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Teman Univik gimana? Ya, kalau saya kalau melihat dari sumber lainnya seperti saya mendengar musik Indonesia, mendengar lagu-lagu mendengar bahasa musik Indonesia, guys. Iya. Musik favorit apa yang Anda suka tentang musik Indonesia? Judulnya? Judulnya Pesan Terakhir dari Liodra. Waduh, pesan terakhir dari Liodra. Ternyata banyak juga ya
remaja pemuda-pemudi Timor Leste yang suka tentang musik, industri musik Indonesia. Mantap nih guys, ini adalah fun fact yang kita mulai ketahui ya, mulai dapatkan. Ya, dan satu sumber lagi itu dari pendidikan kami. Kita di sini kita belajar bahasa Indonesia di SMA juga. Ya, jadi ini 2 sumber lagi. Saya tahu bahasa Indonesia dari situ. Dari 2 sumber ini? Iya. Waduh, mantap sekali ya guys. Ternyata bahasa Indonesia juga udah mulai menyebar ya di seluruh Timor Leste, dari pendidikan dan juga dari faktor lainnya seperti industri musik, dari sosial media, YouTube, dan beberapa sumber lainnya. Oke, mantap sekali. Terima kasih banyak teman Onivio. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak teman Anu. Oke, guys, aku pikir ini saja video kita tentang eksperimen bahasa Indonesia di Timor Leste, khususnya pada remaja-remaja di Timor Leste. Dan konklusi akhirnya, rata-rata orang Timor Leste mereka mengerti tentang bahasa Indonesia, tapi ada juga yang ada banyak yang kurang fasih dalam berbahasa Indonesia, tapi at least mereka mengerti. Dan ada juga lumayan banyak ya, tadi kita udah interview, mereka sangat fasih ya dalam berbahasa Indonesia. Oke, mantap guys, ini adalah fun fact dari Timor Leste. I'm Romario Gazok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support terus aku guys. Kita explore semua konten tentang Timor Leste ya guys. Ayo kita menuju 10.000 subscriber pertama sampai 100.000 subscriber di tahun ini ya guys. Semangat. I'm Romario Gazok from Timor Leste. Until the next time. Oke, terima kasih ya untuk YouTuber dari Timor Leste, Romario, yang sudah membuat vlog yang sangat keren sekali. Dan saya cukup terhibur dan merasa bersyukur bahasa Indonesia ternyata di Timor Leste itu masih fasih digunakan oleh anak-anak muda di sana. Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak fasih, tetapi ternyata mereka memahami kalau misalnya ada yang berbicara bahasa Indonesia. Dan ada juga yang kita jumpai seperti yang tadi Romario tunjukkan, anak-anak muda di Timor Leste mereka mampu berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan ini karena peran dari televisi Indonesia yang sangat dominan di Timor Leste, kemudian ditambah lagi dengan media sosial, YouTube, kemudian lagu-lagu dari Indonesia. Saya sering lihat penyanyi-penyanyi terutama dari Ambon ataupun penyanyi dari Timur ya, dari Indonesia Timur, yang sering diundang untuk manggung ke Timor Leste. Dan mungkin itu salah satu faktor yang akhirnya bahasa Indonesia juga diperkenalkan lewat lagu-lagu itu ya. Selain itu ada faktor yang paling besar tadi, adalah faktor yang sangat berpengaruh adalah televisi. Karena televisi Indonesia itu dominan sekali, sangat diminati oleh masyarakat Timor Leste. Dulu Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi yang ke-27. Dan itu orang tua dari anak-anak ini ya, mereka pasti paham, pasti masih lancar menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau anak-anak Timor Leste, anak-anak muda yang seperti tadi kita lihat, utama kelahiran tahun 95 ke atas ya, apalagi tahun 2000-an. Dan kalau kita jumpai mereka fasih berbahasa Indonesia. Nah, ini menurut saya suatu hal yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia yang kita miliki juga digunakan atau dipakai, dikomunikasikan oleh negara-negara tetangga kita. Dan juga ya, bukan cuma negara-negara tetangga, tetapi ternyata sudah mulai digunakan, sudah mulai meluas, merambat ke berbagai negara. Ya, harapannya semoga bahasa Indonesia ini terus mengalami perkembangan, terus dituturkan oleh orang-orang baru, oleh orang-orang asing, sehingga bahasa Indonesia suatu saat nanti bisa menjadi bahasa internasional. Amin. Nah teman-teman, sekian yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua ya. Terima kasih untuk dukungan dari teman-teman semua. Tetap saksikan channel ini. Saya Bastian Sebo. Sampai jumpa lagi di episode berikut.